Tapi ini Mas, ngomongin soal cita-cita. Ini pasti semua orang pernah mengalami, aku pernah mengalami, dan mungkin Mas Gilang juga pernah, Ya, yaitu tentang semangat. Nah, gimana sih Mas caranya untuk membangun semangat itu kalau misalnya kita udah menetapkan tujuan nih, kita mau jadi apa kayak gitu. ya. Oke, menarik banget berkaitan dengan semangat. Karena kadang aku juga dulu ketika SMP, ketika SMA, itu aku jadi males belajar. Aku jadi semangatnya pun luntur gitu, semangatnya jadi hilang di beberapa situasi. Dan adik-adik juga pasti pernah dan akan merasakan itu gitu. Bisa jadi karena ada masalah keluarga, bisa jadi karena ada masalah dengan teman, ada masalah dengan guru, atau adik-adik kehilangan motivasi tiba-tiba karena nggak suka pelajarannya gitu. Kalau dari aku pribadi, gimana sih cara menumbuhkan semangat itu? Sumber dari kehilangan semangat itu ada dua hal. Yang pertama, karena kita merasa tidak tahu, kita nggak tahu apa yang sebenarnya kita lakuin. Gitu. Misalkan kita ngerjain soal gitu. Misalkan kita harusnya ngerjain soal matematika gitu karena untuk ujian gitu. Tapi adik-adik nggak tahu sebenarnya, oh harusnya aku ngerjain matematika, aku harusnya belajar matematika. Tapi dia sebenarnya adik-adik kayak ya udahlah santai, matematika mah aku juga udah bisa gitu. Jadi adik-adik nggak paham sebenarnya adik-adik akan mengerjakan apa sih di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, manfaatnya apa kira-kira? Kayak gitu. Jadi um, untuk apa sih aku ngerjain soal matematika gitu? Capek banget, cuman belajar doang gitu kan, cuman ngitung, pusing dan lain sebagainya. Mungkin adik-adik merasakan itu. Tapi itu adalah salah satu bentuk pikiran sempit gitu. Kenapa? Karena coba refleksikan, coba pikirin sebenarnya apa sih manfaat dari apa yang adik-adik lakukan gitu. Matematika gitu. Kenapa perlu matematika? Oh, karena aku bisa bantu ibuku untuk ngitung uang misalkan. Satu. Terus yang kedua, aku nggak mudah ditipu loh ketika nanti ada hal-hal yang berkaitan dengan uang. Penting banget matematika di situ. Kayak gitu. Terus yang ketiga, oh ternyata mungkin aja aku bisa ikut cerdas cermat matematika. Bisa aja aku bisa ikut olimpiade matematika. Itu akan sangat bermanfaat untuk aku. Jadi coba lihat sebenarnya apa yang adik-adik lakukan itu pasti akan bermanfaat. Gitu. Kalau misalkan nggak memberikan manfaat kepada adik-adik, ya nggak usah dilakuin. Kayak gitu. Jadi coba lihat dari berbagai sisi. Mungkin manfaatnya bukan untuk kita, gitu, tapi manfaatnya mungkin untuk orang lain. Jadi bisa melihat lebih luas, gitu. Dan kalau menurutku satu hal untuk masalah semangat, kalau misalkan adik-adik capek, nggak apa-apa stop dulu, karena setiap orang itu berhak untuk istirahat. Adik-adik belajar matematika, adik-adik belajar bahasa Indonesia, capek, kehilangan semangat belajar, stop dulu. Cari refreshing, misalkan ya sekitar 30 menit misalkan, maksimal banget. Adik-adik misalkan karena suka main keluar, suka main bola gitu misalkan, atau suka keluar aja ngacir sama teman-teman, coba main dulu aja nggak masalah. Tapi nanti coba, oh aku belajar lagi. Perlahan-lahan tapi pasti dan bisa masuk. Dan istirahat itu bukan tanda lemah. Kenapa? Karena istirahat itu membuat kita bisa lebih energik lagi dalam melakukan sesuatu. Gitu. Jadi penting banget untuk melakukan sesuatu karena semangat. Hasilnya nggak usah kita pikirin, hasil itu akan mengikuti. Gitu. Kalau kita semangat, hasilnya pun akan insya Allah baik. Itu untuk adik-adik semua. Iya, bagus banget. Ini harus banget digarisbawahi ya Mas, yang bagian istirahat itu bukan tanda kita lemah. Ya, Soalnya emang kadang kebanyakan nih, aku juga nemuin orang-orang yang kayak ngerasa bersalah gitu kalau misalnya berhenti terus nggak melakukan sesuatu. Padahal kan emang ya tubuh kita punya hak untuk istirahat gitu. ya, Nah, eh, seperti seperti yang Mas Gilang sebutkan tadi juga tentang hidup itu nggak selalu lurus gitu kan Mas. ya. Nah, pasti dalam kita meraih cita-cita tuh adalah hal-hal yang bikin jatuh, bikin kok gagal lagi dan lain-lain. Sebenarnya itu hal yang wajar terjadi. Cuma kadang itu memang berpengaruh ke semangat kita lagi gitu. Kadang setelah gagal jadi semangatnya turun banget. Nah, Ya. kalau dari Mas Gilang sendiri, gimana sih caranya untuk menyikapi kegagalan tersebut untuk bisa tetap semangat gitu, nggak akhirnya loyo terus menyerah gitu aja gitu, Mas. Oke, menarik banget. Jadi um, satu hal, adik-adik pasti di umur yang sekarang gitu kan, ketika adik-adik sudah SMP sekarang, pasti pas SD
pasti ketika kecil adik-adik pernah mengalami satu kesulitan, pasti pernah mengalami kegagalan. Gitu. Bohong banget adik-adik kalau dulu belajar jalan itu nggak jatuh, itu bohong banget. Pasti ada jatuhnya. Dulu misalkan belajar sepeda gitu, belajar untuk naik sepeda, belajar untuk naik motor, pasti ada kayak oleng dikit, kadang jatuh gitu kan, kadang kita agak oleng, akhirnya juga ya miring dikit, akhirnya kita bisa bangkit lagi. Itu salah satu contoh yang termudah gitu. Artinya apa? Setiap jalan yang kita lalui itu pasti akan ada rintangan yang kita hadapi gitu. Misalkan gini, adik-adik misalkan dulu pas belajar jalan jatuh, dulu pas belajar motor jatuh. Tapi sekarang jalan sama pas adik-adik jalan sama pas naik motor itu pernah jatuh lagi atau enggak? Gitu. Kecuali kalau karena kecelakaan itu beda hal. Gitu. Tapi kalau misalkan naik sendiri apakah pernah jatuh? Kan enggak. Gitu. Kita jalan tiba-tiba kita jatuh kan enggak. Itu artinya apa? Kita belajar dari kegagalan kita yang dulu. Dulu kita belajar jalan berkali-kali, jatuh, kita belajar oh ternyata harusnya seperti itu. Gitu. Pikiran kita tuh bekerja saat itu. Gitu. Jadi jangan kira dulu kita jalan langsung bisa, itu enggak. Gitu. Coba tanya orang tua kita, pasti ada jatuhnya, pasti ada miring-miringnya gitu. Jadi prinsipnya hidup itu pasti ada kegagalan yang akan adik-adik hadapi dan pernah adik-adik hadapi. Dan jangan anggap kegagalan itu adalah akhir dari kehidupan adik-adik. Gitu. Karena kegagalan itu adalah kesempatan untuk mempelajari supaya kita bisa berbenah, supaya kita bisa lebih baik lagi. Gitu. Misalkan seperti misalkan adik-adik di tangga. Gitu. Dulu mungkin kita susah jalan di tangga. Kita melangkah 1, 2, capek, jatuh, gitu kan, dibandingkan kita jalan di tempat yang datar. Kenapa? Karena anak tangga itu jatuhnya adalah rintangan, itu adalah hambatan. Gitu. Kalau kita jatuh di situ, kita stay, kita berhenti di anak tangga itu dan kemudian jalan lagi satu persatu. Gitu. Kenapa? Karena ketika kita semakin berhenti di satu anak tangga, gitu, kita artinya kita punya standar yang baru. Oh, aku bisa capai anak tangga yang ketiga. Aku harus memberanikan diri untuk anak tangga yang keempat, kelima, keenam, dan lain sebagainya. Ketika adik-adik sudah sampai atas, adik-adik akan merasa, oh, aku berhasil. Tapi keberhasilan itu berasal dari beberapa kegagalan yang aku hadapin tadi. Aku harus jatuh, aku harus berani untuk berada di tempat yang tinggi. Gitu. Jadi, satu quotes yang aku juga dari dulu sering dapetin bahwa kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Jadi nggak masalah untuk gagal terus sampai akhirnya adik-adik bisa mencapai satu keberhasilan itu. Dan itu satu hal. Hal yang kedua, ini juga perlu ditanamkan kepada adik-adik. Kalau ada orang lain yang gagal, itu jangan pernah diledek. Jangan pernah diremehkan, jangan pernah dilecehkan. Bisa aja dia belajar dari kegagalan itu dan kamu yang ngeledek itu nggak belajar, dan akhirnya dia bisa menyalip kamu karena dia merasa bisa lebih cepat dan dia belajar lebih dari kegagalan. Jadi ada orang lain yang gagal, itu harusnya kita merasa minder. Kenapa? Karena dia sudah belajar dari kegagalan itu. Ada orang lain susah, ya kita jangan ledek. Kenapa? Karena bisa aja dia yang pada akhirnya bisa menyalip adik-adik semua. Jadi yang pertama, nggak apa-apa kalau gagal. Yang kedua, jangan pernah ledek kalau misalkan ada teman-teman yang gagal. Oke, ya benar banget yang dibilang Mas Gilang tadi. Jadi kita memang harus menanamkan pemahaman ke diri kita sendiri kalau gagal itu sebenarnya bukan hambatan ya Mas, tapi gagal itu adalah bagian dari proses kita untuk menuju sesuatu yang udah kita cita-citakan tadi. Oke, keren banget. Nah, berarti untuk adik-adik nih yang menonton ini semua, jangan takut gagal karena setiap manusia tuh emang pasti punya jatah gagalnya masing-masing. Jadi kalau emang jatahnya kita lagi gagal, nggak apa-apa. Itu justru kesempatan untuk kita bisa belajar lagi. Seperti itu. Oke. Nah, dari aku cukup. Untuk selanjutnya akan dipandu oleh Mbak Dira. Silakan Dira.